Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita belajar lagi tentang bab yang pertama, yaitu kemagnetan dan pemanfaatannya, bagian yang kedua. Yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, konsep gaya magnet, teori kemagnetan bumi, dan induksi magnet dan gaya Lorentz. Yang pertama tentang konsep gaya magnet. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai dengan bentuknya. Kita lihat pada gambar 1 ya, bentuk magnet. Apabila bentuknya silinder maka dinamakan magnet silinder. Jika bentuknya batang maka disebut magnet batang. Jika bentuk magnetnya jarum maka disebut magnet jarum. Bentuknya U maka disebut magnet U. Bentuknya seperti ladam maka disebut magnet ladam. Demikian juga jika bentuknya keping maka disebut magnet keping ya. Nah, cara pembuatan penentuan kutub magnet batang dilakukan dengan percobaan sederhana, yakni dengan meletakkan magnet batang di atas gabus. Kalian lihat pada gambar yang kedua. Lalu magnet tersebut diapungkan di permukaan air. Ujung magnet yang menunjukkan ke arah utara adalah kutub utara, dan ujung magnet yang menunjuk arah selatan adalah kutub selatan ya. Lalu kita lihat pada gambar yang ketiga ada interaksi dua magnet. Kutub-kutub magnet tidak senama akan tarik menarik. Misalnya kutub utara didekatkan dengan kutub selatan maka akan tarik menarik, sedangkan kutub magnet yang senama akan tolak menolak. Misalnya kutub utara dengan kutub utara maka akan saling tolak menolak. Kita lanjutkan perbedaan antara gaya listrik dengan gaya magnet. Gaya listrik berasal dari adanya interaksi antar muatan listrik, sedangkan gaya magnet berasal dari interaksi antar kutub-kutub magnet. Suatu benda dikatakan sebagai magnet apabila, kapan suatu benda dikatakan bersifat magnet atau tidak? Kita lihat pada gambar 4A ya. Pada gambar 4A, kutub utara dan kutub selatan magnet, partikel elementer magnet pada benda tersebut tersebar secara acak, sehingga benda tidak memiliki sifat magnet. Jadi artinya apabila partikel elementernya tidak teratur atau acak maka dia tidak memiliki sifat magnet. Sebaliknya untuk gambar B, kutub utara dan selatan partikel elementer magnet pada benda tersebut tersusun pada arah tertentu sehingga benda memiliki sifat magnet. Artinya apabila partikel elementernya teratur pada arah tertentu maka dia memiliki sifat magnet. Ada beberapa bahan, sifat bahan ya, sifat magnet bahan ada 3 jenis, yaitu ada yang disebut dengan ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, contohnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Paramagnetik adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya magnesium, molibdenum, dan litium. Sedangkan diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya perak, emas, tembaga, dan bismut. Nah, bagaimana cara membuat magnet? Yang pertama adalah menggosok magnet, yang kedua induksi, dan yang ketiga elektromagnet. Kita lihat cara yang pertama itu menggosok magnet ya. Di situ ada gambar batang logam dan magnet permanen. Ujung utub utara magnet yang ini ya, ujung utaranya digosokkan pada ujung besi, maka magnet akan mengubah besi menjadi magnet. Ujung besi yang pertama kali digosok, ini yang pertama kali digosok ya, bagian ini akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Jadi maka ujung yang sebelah sini dia akan menjadi kutub utara, sedangkan yang sebelah sini akan menjadi kutub selatan magnet. Kita lihat pada gambar ada ujung besi A dan ujung besi B kemudian digosok oleh magnet permanen. Kira-kira ujung A akan menjadi kutub apa dan B menjadi kutub apa?
Ya, benar ya, maka ujung A akan menjadi kutub utara, sedangkan ujung B akan menjadi kutub selatan. Ya. Yang kedua yaitu dengan cara induksi. Induksi ini artinya mendekatkannya dengan magnet selama beberapa waktu. Jadi besi atau baja yang akan dijadikan magnet maka didekatkan dengan magnet permanen. Magnet akan tarik menarik jika kutub yang berbeda didekatkan dan tolak menolak jika kutub yang sama didekatkan. Ujung A akan menjadi kutub selatan dan ujung B akan menjadi kutub utara. Yang ketiga yaitu dengan cara elektromagnet. Magnet dapat juga dibuat dengan cara elektromagnet, yaitu dengan cara meliliti besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus DC atau arus searah ya. Arus DC dapat menyamakan arah magnet elementer pada besi atau baja. Kutub magnet besi atau baja yang terbentuk tergantung pada arah lilitan kawat penghantar. Jika arah arus berlawanan dengan arah jarum jam, maka ujung A besi akan menjadi kutub utara dan ujung B akan menjadi kutub selatan. Jika arah arus searah dengan arah jarum jam, maka ujung A besi atau baja akan menjadi kutub selatan dan ujung B akan menjadi kutub utara. Kita lihat pada gambar 7, arusnya bergerak ke arah A ya, karena kutub dari positif arusnya dari positif ke sini, dia masuk ke bagian belakang plat besi, maka arah arusnya ini adalah searah dengan arah jarum jam. Jika searah dengan arah jarum jam, maka ujung besi yang A maka dia akan menjadi kutub selatan, sedangkan B akan menjadi kutub utara. Dengan cara yang lain yaitu dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ini yang lebih mudah ya. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Untuk menentukan letak kutub utara dan selatan yang terbentuk dapat menggunakan kaidah tangan kanan seperti di gambar ini. Untuk menentukan arah kutub dengan tangan kanan menggunakan ibu jari dan 4 jari lainnya. Ibu jari menunjukkan arah utara dan 4 jari lainnya menunjukkan arah arus listrik. Kita lihat di sini arus listrik mengalir dari kutub yang positif ya ke atas. Maka arah ibu jarinya menunjuk kutub utara, sedangkan genggaman 4 jari lainnya ini menunjukkan arah arus listrik. Maka besi yang ini adalah kutub utara dan yang lainnya ini adalah kutub selatan. Ini yang paling mudah ya. Nah, penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah bel listrik, kemudian saklar, dan yang ketiga yaitu telepon kabel. Bagaimana cara menghilangkan kemagnetan? Cara menghilangkan magnet yaitu dengan cara memukul. Kita lihat di gambar ya. Memukul, kemudian memanaskan dan meliliti magnet dengan arus bolak-balik atau AC ya. Yang A ini memukul, kemudian yang B dipanaskan, yang C dengan meliliti dengan arus tegangan AC atau arus bolak-balik. Pada prinsipnya sifat kemagnetan dapat hilang yaitu dengan cara mengacak arah magnet elementer. Jadi partikel elementernya dia akan tidak teratur. Ketika sudah tidak teratur atau acak, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang dapat mempengaruhi magnet atau benda ferromagnetik. Tadi ferromagnetik itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Pola yang dibentuk oleh pasir besi merupakan bentuk garis gaya magnet yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet. Medan magnet terbesar terletak pada ujung-ujung kutub magnet. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya pasir besi yang ditarik oleh ujung-ujung kutub magnet atau garis-garis gaya magnetnya sangat rapat. Yang gambar 13 ya, ini pasir besinya yang paling kuat yaitu di sekitar kutub magnet. Garis gaya magnetik adalah garis-garis yang menggambarkan adanya medan magnetik. Pada gambar 12 yaitu garis gaya magnetik. Garis gaya magnetik ini keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Kita lihat sifat garis gaya magnetik.
garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Ini ya, tidak saling berpotongan. Kemudian garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet ke kutub selatan magnet, seperti ini. Tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Sebaliknya, tempat yang garis-garis gaya magnetnya renggang menunjukkan medan magnetnya lemah. Kita lanjutkan bagian yang kedua, yaitu teori kemagnetan bumi. Jadi bumi kita ini merupakan magnet yang raksasa. Jadi bumi ini memiliki sifat kemagnetan. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Ya, kita lihat di sini ya. Ada kutub utara bumi, bedakan antara kutub utara bumi dengan kutub utara magnet, berbeda ya. Kutub utara magnet bumi yang ini, kutub utara magnet bumi, kutub utara magnet bumi yang bawah ya, berada di sekitar kutub selatan bumi. Jadi berkebalikan. Di kutub selatan bumi, di situ terdapat kutub utara magnet bumi, sedangkan di kutub utara bumi terdapat kutub selatan magnet bumi. Nah, ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut deklinasi. Jadi kalau kutub utara dan kutub selatan bumi ini tegak lurus ya, sedangkan kutub utara dan kutub selatan magnet ini membentuk sudut, jadi tidak pernah tegak lurus. Nah, ketidaktepatan sudut tersebutlah disebut dengan deklinasi. Di sini ditulis dengan huruf D ya, seperti itu. Medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal. Ini garis horizontal atau ekuator, dia membentuk sudut juga, maka disebut dengan sudut inklinasi. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki medan magnet, yaitu daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet bumi. Medan magnet bumi fungsinya apa? Yaitu untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik atau partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda langit lainnya yang dapat membahayakan kesehatan. Jadi medan magnet itu fungsinya luar biasa ya, bisa melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik. Dengan adanya medan magnet bumi, partikel listrik tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi, tapi akan tertarik menuju ke kutub-kutub magnet bumi. Saat menabrak atmosfer bumi, partikel listrik tersebut terionisasi dan membentuk plasma yang lemah. Nah, tampilan indah cahaya plasma inilah yang kemudian dikenal sebagai aurora. Cantik sekali ya, ini aurora borealis akibat dari partikel listrik yang sudah terionisasi ya. Jadi dia masuk ke permukaan bumi atau menabrak atmosfer bumi, kemudian terionisasi, maka terbentuk cahaya plasma atau disebut dengan aurora borealis. Yang ketiga yaitu induksi magnet dan gaya Lorentz ya. Tentang gaya Lorentz ini ada yang disebut dengan percobaan Oersted. Hans Bastian Oersted meneliti tentang pengaruh kawat yang dialiri arus listrik pada suatu kompas. Sebelum ke situ kita lihat yang ini ya, induksi magnet. Apa sih induksi magnet? Induksi magnet adalah medan magnet yang timbul di sekitar kawat berarus listrik. Ada 3 ya induksi magnet, itu pada kawat lurus. Yang gambar 16 ini adalah pada kawat lurus, kemudian pada kawat melingkar, dan yang ketiga yaitu pada kumparan. Kembali lagi pada percobaan Oersted ya, ia menemukan bahwa jarum kompas menyimpang atau bergerak saat mendekati kawat berarus listrik. Kemudian arah medan magnet dan arah arus dapat ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, sama seperti tadi ya. Kemudian pada gambar arus listrik ditunjukkan dengan huruf I dan medan magnet ditunjukkan dengan huruf B. Ini adalah contoh induksi magnet pada kawat yang
lurus, yaitu dengan menggunakan kaidah tangan kanan yang ini ya. Jadi arah jempol ini menunjukkan arus listrik, sedangkan 4 jari lainnya ini menunjukkan arah medan magnet. Arusnya ke bawah, ke atas, medan magnetnya ke sebelah kanan ya. Sedangkan yang gambar ini maka masih menggunakan tangan kanan agak dibalik ya, berarti jempolnya ke bawah. Maka arus listriknya menuju ke arah bawah, dan ke sebelah kiri ini adalah arah dari medan magnet. Gambar yang 17 ini adalah bagian A. Gambar yang ini merupakan kawat yang berbentuk lingkaran, sedangkan yang B adalah kawat berbentuk kumparan. Jika kawat kabel berbentuk melingkar, maka medan magnet tampak melingkari kabel. Arus listriknya mengalir dari kutub positif ya ke sini. Maka ini masih menggunakan kaidah tangan kanan, maka jempolnya ke arah atas ya. Arah arusnya ke atas. Kemudian 4 jarinya dia berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jadi muter ke sebelah sini ya. Itu. Sedangkan ini ke sini. Kemudian pada kumparan, jika kawat kabel berbentuk kumparan, maka medan magnetnya seolah-olah membentuk kutub utara dan selatan pada ujung-ujungnya. Kemudian kita lihat gaya Lorentz ya, percobaan gaya Lorentz. Ada 2 buah magnet batang, di tengah-tengahnya diletakkan besi atau baja ya. Kemudian ini adalah medan magnet, arah B ini adalah medan magnetnya, lalu dialiri dengan arus I, arah arus ya. Arah I ini adalah arus, arah arusnya. Jadi si besi ini dialiri oleh arus listrik. Arah arus listriknya ditandai dengan tanda panah berwarna kuning ya. Maka akan timbul gaya Lorentz ke atas. Gaya Lorentz adalah gaya yang dialami oleh kawat berarus yang berada dalam medan magnet. Semakin besar arus listrik atau I, maka gaya Lorentz semakin besar. Semakin besar medan magnet atau B, maka gaya Lorentz yang dihasilkan juga semakin besar. Semakin panjang kawat berarus, ya, anggap saja itu kawat atau besi ya, maka gaya Lorentz juga akan semakin besar. Nah, ini rumusnya. F sama dengan bil. F sama dengan bil atau B kali I kali L. F adalah gaya Lorentz, satuannya Newton. B adalah medan magnet, satuannya Tesla. I adalah arus listrik atau kuat arus listrik, satuannya ampere, sering disingkat dengan huruf A. Kemudian L adalah panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet, satuannya harus meter. Perhatikan satuannya ya. L-nya harus meter, I-nya harus ampere, B-nya Tesla, F-nya adalah Newton. Penentuan arah gaya Lorentz dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, sama seperti tadi juga ya. Gambar 19. Jadi jempol ini menunjukkan adalah arah arus listrik. Kemudian jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, sedangkan jari tengah ini menunjukkan arah gaya Lorentz. Kita lihat contoh soal nomor 1. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Kita lihat ya. Nomor 1 penyelesaiannya. Yang pertama, diketahui L-nya 10 meter. Kemudian I-nya 5 mA atau 5 kali 10 pangkat negatif 3 ampere atau 0,005 ampere. Artinya mili ke ampere ini dibagi 1000. Lalu B-nya 8T, artinya 8 Tesla. Teslanya bisa disingkat dengan huruf T. Ditanyakan F atau gaya Lorentz. Jawab, F sama dengan bil. Kita masukkan angkanya, B-nya 8, I-nya 5 kali 10 pangkat negatif 3 atau
0,005 dikali 10 sama dengan 8 kali 5 40 kali 10 pangkat negatif 3 kali 10. 10 di sini adalah 10 pangkat 1 ya. Sama dengan 40 kali 10 pangkat negatif 2. Negatif 2 dari mana? Nah, ini adalah perkalian angka yang sama 10 dengan 10. Yang ini ya. 10 dengan 10. Yang satu 10 pangkat negatif 3, yang satu 10 pangkat 1. Jika angkanya sama, sedangkan pangkatnya berbeda, maka tinggal pangkatnya yang ditambahkan. 10 pangkat negatif 3 kali 10 pangkat 1, pangkatnya ditambahkan. Negatif 3 tambah 1 adalah negatif 2. Jadi 40 kali 10 pangkat negatif 2. Jadi hasilnya adalah 0,4 Newton. Nah, ini perhatikan ya, catatan 1 miliampere tadi dibagi 3 ke ampere, jadi 1 per 1000 atau 10 pangkat negatif 3 atau 0,001 ampere. Kemudian nih tolong diingat ada perkalian apabila angkanya sama, perkalian 10 pangkat M kali 10 pangkat N, maka sama saja dengan 10 pangkat M tambah N ya. Pada soal nomor 2 diketahui L sama dengan 2 meter. Kemudian I-nya 2 miliampere sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi 1000 atau 0,002 ampere. F-nya 12 Newton. Ditanyakan B. Jawab F sama dengan bil. Ini rumus asalnya F sama dengan bil, tapi ditanyakan B bukan F, maka B sama dengan F per I kali L. F dibagi I kali L sama dengan 12 F-nya, kemudian per B-nya 2 dikali 2 kali 10 pangkat negatif 3 dikali 2 sama dengan 12 bagi 2 6. 6 bisa dicoret dengan angka 2 yang ini, maka menjadi 3 per 10 pangkat negatif 3 sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 Tesla atau 3000 T. Jadi medan magnet yang melingkupi kawat tembaga sebesar 3000 Tesla. Nah, ini ya tadi yang Ibu jelaskan. Ibu kembali dulu sebentar. Nah, ini 12-nya dicoret dengan angka 2 yang di bawah. Nah, 12 dibagi 2 adalah 6. Angka 6 bisa dibagi dengan 2 yang di bawah. Kita coret 6 dan 2, hasilnya berapa? 3. Jadi ditulis 3 per 10 pangkat negatif 3 ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Penerapan gaya Lorentz pada motor listrik. Nah, motor listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Beberapa motor listrik yang digunakan sehari-hari yaitu motor listrik pada kipas angin yang berfungsi untuk menggerakkan baling-baling. Jadi bayangan motor listrik itu bukan motor yang biasa dikenakan untuk mengendarai motor, tapi motor di sini alat ya. Yang digunakan sehari-hari yang berfungsi untuk menggerakkan baling-baling. Jadi mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Motor listrik memiliki beberapa komponen, diantaranya adalah magnet tetap dan kumparan. Jika arus listrik yang mengalir pada kumparan yang terletak dalam medan magnet, maka kumparan tersebut mengalami gaya Lorentz sehingga kumparan akan berputar. Jadi pada ujung-ujung besinya itu membentuk kumparan ya. Itu model sederhana dari motor listrik sederhana. Sekian yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk lebih bisa memahami, silakan kalian mengerjakan LKPD 2 yang tersedia di tugas Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.